Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai fillah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Jadi esensi manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Karenanya kita berikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan bahkan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Karenanya yang nanti di dalam padang mahsyar, di dalam kitab Nasaul Ibad misalnya disampaikan ada 4 kriteria manusia yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi tolak ukurnya adalah 4 nabi. Yang pertama adalah orang-orang kaya. Ketika Allah bertanya kepada orang-orang kaya, kenapa engkau lalai dalam ibadah kepadaku? Maka orang-orang kaya itu berhujjah. Mereka beralasan, bagaimana saya sempat beribadah kepadamu ya Allah. Saya ngurusin bisnis yang luar biasa. Di tiap-tiap pelosok saya punya bisnis saya, jadi saya harus kontrol bisnis saya. Saya punya begitu banyak pabrik-pabrik yang mesti saya kontrol pabrik-pabrik itu, jadi saya tidak sempat beribadah kepada-Mu. Maka ketika orang kaya itu menyebut tentang kekayaannya, Allah sodorkan satu nabi yang paling kaya, yakni Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Bahkan dia termasuk orang yang terkaya di dunia. Nggak ada lagi lain kekayaannya. Istana yang dibangunnya dan segala macam yang dia punya. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku satu kekayaan yang tidak pantas orang lain mendapatkan kekayaan itu setelah aku, kata Nabi Sulaiman. Jadi tidak ada saingannya kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia orang kaya enggak beribadah. Maka mana kekayaan Anda dengan Nabi Sulaiman? Yang kedua, Allah akan bertanya kepada orang-orang pekerja yang sibuk hari-harinya bekerja. Lalu Allah tanya, kenapa engkau lalai dalam beribadah kepadaku? Maka orang-orang yang bekerja mengatakan, saya nggak sempat beribadah kepadamu ya Allah, karena saya sibuk banget, sibuk rapat, sibuk meeting, sibuk yang lainnya. Bahkan kalau sekarang kesibukannya misalnya sibuk nganterin paket. Udah waktunya zuhur, dia masih di perjalanan. Udah waktunya maghrib, dia masih belum pulang. Nah disitulah ketika ditanya, bagaimana saya sempat beribadah kepadamu? Saya mesti laporan ke atasan saya. Saya mesti memberikan segala macam pertanggungjawaban tentang apa yang saya mesti kerja. Maka Allah menjadikan tolak ukur Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mana sibukan ente dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah juga pegawai yang menangani sebuah permasalahan di Mesir pada saat itu. Sibuk betul dia menangani masyarakat di Mesir pada saat itu, tapi tetap dia tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yang akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang miskin.
Allah tanya kepada mereka, wahai orang-orang yang miskin, kenapa engkau lalai tidak beribadah kepadaku? Orang-orang miskin itu pun berhujah, ya Allah, bagaimana saya mau beribadah kepadamu, makan aja saya susah, kontrakan belum bayar, rumah nggak punya, dan yang lain, nggak punya pekerjaan dan yang lain. Jadi saya nggak sempat untuk beribadah kepadamu. Saya mikirin hidup aja udah susah. Lalu Allah hadirkan kepada mereka adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa adalah nabi yang termiskin. Bahkan rumah tidak punya, sampai istri pun tidak punya. Tapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam masih tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, Allah akan tanyakan orang-orang yang sakit, yang punya penyakit. Lalu Allah tanya kepada mereka, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Lalu orang-orang yang punya penyakit itu mengatakan, ya Allah, bagaimana saya mau beribadah kepadamu? Ngurusin penyakit saya susah. Batuk mulu. Berdiri udah susah. Gatel semua. Nggak konsen saya beribadah kepadamu. Lalu Allah menghadirkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, di mana Allah berikan sebuah penyakit kepada Nabi Ayub yang cukup amat menderita. Tapi Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah. Itulah 4 nabi yang menjadi tolak ukur manusia dalam beribadah. Karenanya ketika kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah, maka jangan tinggalkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan ditaruh dan akan dibandingkan dengan nabi-nabi yang memang sama pada saat itu. Kalau kita orang kaya, kita akan dibandingkan ibadah kita dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kalau kita orang pekerja yang luar biasa sibuknya, maka kita akan disandingkan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang juga begitu punya kesibukan. Kalau kita orang-orang miskin, lalu dengan kemiskinan kita beralasan tidak bisa beribadah, kita akan disandingkan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang memang nabi termiskin yang ada di dunia. Kalau kita orang yang punya penyakitan, lalu kita berhujah, beralasan tidak bisa melaksanakan ibadah karena penyakit kita, maka kita akan disandingkan dengan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang diberikan Allah penyakit tapi tetap tidak meninggalkan ibadah. Karenanya mari kita tetap konsisten, istiqomah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah tidak menciptakan kita dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.